Samsung Galaxy S8 Plus, jelas keren lah ya, karena hampir segala teknologi termutakhir yang bisa dimasukin ke dalam HP, semuanya ada di sini. Wow, mantap. Berarti nih HP dipakainya bakal enak banget dong ya? Nggak juga sih. Oke, kita coba kupas mulai dari sektor desain. Well, desain Samsung Galaxy S8 Plus ini adalah yang pertama tuh hampir bezel-less. Yang kedua, seamless. Dan yang ketiganya simetris. Yang pertama dulu hampir bezel-less-nya tuh karena bagian depannya hampir layar semua, men. Sampai berlebar ke pinggir-pinggirnya. Dan ini artinya efisiensi pemanfaatan ruang yang mantap. Yang kedua seamless, artinya tuh nggak tahu awalnya di mana dan ujungnya di mana. Karena feel perpindahan dari material kaca ke metal terus ke kaca lagi tuh terasa smooth lah dan nyaris nggak berasa ada sudut atau jeda atau batas gitu lah. Bikin desain Samsung Galaxy S8 ini salah satu HP yang paling nyaman dan natural di genggamnya, minimal yang pernah saya coba. Desain simetrisnya tuh bikin kalau kita raba-raba Samsung Galaxy S8 Plus ini di dalam gelap gitu, misalnya poek gitu, kita nggak bakal tahu mana bidang depan, bidang belakang, bidang atas atau bawah dari HP ini. So, secara desain nggak usah diragukan lagi. Desain Samsung Galaxy S8 Plus ini adalah yang paling nyaman digenggam, paling futuristik juga kelihatannya, paling efisien, paling eye-catchy, paling cantik juga bisa, terus anti air lagi. Gile, mantap kan? Tapi sayangnya buat saya ada dua catatan di desainnya. Catatan yang pertama, tahu dong ya? Yup, di posisi fingerprint scannernya. Saya nggak tahu kalau untuk Galaxy S8 doang sih ya, tapi di Galaxy S8 Plus ini yang bodinya lebih bongsor, walau udah 3-4 mingguan pakai, saya ternyata nggak pernah kebiasa buat nebak dengan akurat di mana posisi fingerprint scannernya. Selalu ada faktor hit and miss di sini, apalagi pas lagi buru-buru atau ganti unlock pakai telunjuk kanan ke telunjuk kiri misalnya nih ya. Dan yang lebih parah, akurasi dan kecepatan fingerprint scannernya tuh nggak semantap punyanya misalnya Oppo ya, yang memang terkenal lebih cepat dari ini. Untungnya ada alternatif unlock layar pakai Retina Scan, dan ini menurut saya lebih nyaman. Tapi buat saya tetap lebih nyaman pakai fingerprint yang posisinya enak dan benar. Karena walau Retina Scannernya cepat dan akurat, tapi sudut dan jarak layar terhadap mata kita tuh harus pas, dan mata kita harus dibuka agak lebar gitulah. Catatan yang kedua mungkin berhubungan dengan software, yaitu dinarik laci notifikasi di layar jangkungnya ini yang ternyata nggak bisa pakai satu jurus. Harus 2 atau 3 jurus lah. Tapi ya masih bisa diterima lah kalau buat saya sih. Walau sedikit banyak jelas mengurangi user experience menggunakan HP ini. Value added service-nya mantap. Kita bisa download majalah-majalah bagus dengan gratis lewat S-Lime. Sering bagi-bagi diskon juga lewat Samsung Gift Indonesia. Kalau ngomongin fitur ya lengkap lah ya. Segalanya ada di sini. Selain fitur-fitur bawaan Android Nougat, ada juga secure folder buat main sumput-sumputan file, gambar, aplikasi, dan lain-lain. Beberapa gestur baru juga asik, Bixby juga ada, walau yang nggak dipakai juga sih karena udah ada Google Assistant, dan nggak bisa dimatiin sumpah, walau udah di force close. Ada juga Samsung Deck yang bisa nyambungin Galaxy S8 kamu ke monitor jadi kayak PC gitu. Yang sayangnya decknya harus dibeli terpisah seharga 2 jutaan. Atau ya seharga sama laptop second. So ya nggak ngerti lah. Mungkin biar kesannya full inovasi kali ya. Tapi sayangnya buat saya sih inovasinya tuh kelihatan kejauhan. Kayaknya Samsung agak salah fokus di sini. Karena yang simpel-simpel kayak tweaking atau modifikasi UI buat lebih bisa mempermudah dan lebih memanfaatkan dengan lebih smart penggunaan layar panjangnya malah seakan terlupakan oleh Samsung. Tapi ya ini karena saya udah coba pakai LG G6 kali ya. Kalau kamu hanya coba Galaxy S8 aja sih kayaknya nggak bakal ngeh juga. Walau tetap saya harapin kedepannya ada update dari Samsung biar Galaxy S8 Plus-nya bisa lebih nyaman dipakainya dengan pemanfaatan layar panjangnya yang lebih optimal lagi. Layarnya juara.
Kalau banyak yang bilang layar Samsung Galaxy S8 Plus ini adalah layar HP terbaik yang pernah ada, saya sih setuju. Karena terus terang saya lebih suka karakter layar Super AMOLED dibandingkan IPS. Dan layar S8 Plus ini punya kontras, brightness, dan saturasi yang luar biasa. Bahkan lebih oke dari Samsung Galaxy S7 Edge tahun lalu, berkat fitur HDR display-nya di sini. Resolusi layarnya juga bisa dirubah-rubah, mau HD aja, Full HD atau Quad HD. Ya kalau buat hari-hari, resolusi Full HD buat saya sih udah cukup banget. Gaming bakal lebih lancar dan baterai pun sedikit banyak, ya lebih awet lah. Kalau kamu mau main VR, sikat Quad HD pastinya. Dan fleksibilitas kayak gini tuh sangat saya apresiasi banget. Proteksi Gorilla Glass 5 nggak hanya hadir di layarnya, tapi juga di punggung kacanya, mantap. Kembali, sedikit catatan aja. Jadi layar yang melengkung plus aspek rasio memanjang 18,5:9 yang Samsung sebut Infinity Display ini, walau ya kelihatannya keren sih, futuristik gitulah. Tapi buat nonton video atau YouTube pada tampilan full screen bakal agak keganggu 2 kali. Yang pertama kalau di crop to fit, bakal ada bagian video yang kepotong di atas dan di bawahnya. Nah, gangguan yang kedua, udah dipotong atas bawahnya, sisa gambar atau video yang ditampilkan, ujung-ujungnya bakal terdistorsi lagi sama layar lengkungnya. Jadi gambar yang benernya tuh tipis gitu lah, sempit. Tapi ya itu hanya pas buat nonton video aja kok. Kalau buat jalanin aplikasi atau main game, layar memanjang plus melengkung kayak gini, lebih banyak sisi positifnya. Karena lebih banyak konten yang bisa tertampil di layarnya. Jadi tetap di mata saya rasio layar seperti ini tuh lebih oke dibandingkan rasio layar biasa. Dan mudah-mudahan dilanjutkan untuk seri-seri selanjutnya. Tapi layar Galaxy S8 Plus ini punya sisi gelap lah yang bakal saya bahas di sektor hardware. Oke? Buat gaming jelas lancar jaya, walau karena SoC dan GPU-nya masih kebilang baru, jadi beberapa game belum 100% support. Hasilnya bisa nggak jalan, atau kalaupun jalan agak nge-lag lah. Tapi ini udah biasa kok, lama-lama gamenya bakal di-update buat nyesuaiin kompatibilitasnya sama Exynos 8895 dan GPU Mali G71MP20 ini. Jadi ditunggu aja ya. Tapi grafik lancar aja bukanlah jaminan main game nyaman di Galaxy S8 Plus ini. Karena walau faktor-faktor pendukung game lainnya udah oke, kayak sound speaker bodinya keras, suhu device-nya adem walau udah ngegame berjam-jam, baterainya juga kebilang awet. Tapi saya punya catatan buat kamu-kamu para gamers yang berencana buat minang HP ini. Yang pertama, tombol home di layar bagian bawah yang nggak kelihatan tapi bisa dipencet harus dimatiin dulu, ini wajib. Atau sensitivitasnya minimal dikurangi. Kalau enggak, lagi asik-asiknya main tiba-tiba kemencet dan balik ke home screen kan gawat. Yang kedua, nggak tahu hanya di device yang saya punya aja atau yang salah tuh jarinya saya. Anehnya sensitivitas layar keseluruhan Galaxy S8 Plus ini nggak begitu impresif. Terutama pas main game, di bagian joysticknya tuh kadang-kadang suka lepas gitu. Biasanya pas ibu jari kita tuh lagi kering, nggak berkeringat. Nah, walau jarang sih ngadatnya, jadi buat ngetik atau main game casual sih nggak ada masalah. Tapi buat kompetitif gamers hal ini lumayan mengganggu. Jadi mohon komentarnya juga buat yang punya masalah yang sama, soalnya di Galaxy S7 saya nggak pernah ada masalah kayak gini. Oke, baterainya buat pemakaian normal sesekali ngegame dipakai 24 jam sehari semalam, biasanya baterai masih sisa sekitar 20-30%-an lah. Kalau layarnya di set pada resolusi Full HD ya. Kalau resolusinya Quad HD ternyata nggak jauh beda juga kok, walau sedikit memang lebih boros. Kalau kelengkapan hardware yang lain sih nggak usah ditanya kali ya, komplit pokoknya. Sensor-sensornya lengkap, USB on the go, near field communication, support LTE Cat 16, gile men. Bluetooth-nya juga ada versi yang terbaru 5.0 yang lebih cepat dan lebih future proof pastinya. Sampai heart rate monitor semuanya ada di sini. Yang belum ada paling di infrared blaster buat remote TV, sama slot kartu SIM-nya masih bertipe hybrid. Kecepatan masih jadi andalan kamera-kamera flagshipnya Samsung. Buka kameranya cepat, kunci fokusnya hebat, dan shutter lag-nya kilat. Memastikan kita nggak kehilangan tiap momen yang berharga. Bahkan mode HDR-nya pun nggak pakai lama. Secara fitur juga asik, ada mode Pro jelas, dan ada yang unik tuh fitur selective focus kayak gini. Keren ya. Kemudian virtual shot juga oke, buat lucu-lucuan lah. Ya overall, walau hanya punya satu kamera, nggak kayak flagshipnya tetangga, tapi performanya benar-benar bening, cepat, dan full feature.
Dipakai buat dengerin musik, oke juga. Speaker bodinya keras, bening, walau belum kedengaran bassnya. Tapi yang bikin asik adalah kualitas earphone bawaannya. Keren banget. Karakternya tuh agak ke arah ngebass, tapi dynamic range-nya tuh masih oke. Nah, di LG V20 kemarin tuh ada earphone bawaan Bang & Olufsen, dan menurut saya ini sedikit lebih keren lah. Walau sebenarnya lebih asik lagi kalau pakai earphone ini nih ya, dicolokinnya tuh ke LG G6 yang punya hi-fi quad deck. Jeger banget lah pokoknya musiknya. Soalnya sound chip Samsung Galaxy S8 Plus ini belum ada teknologi deck-deckan gitulah. Tapi overall udah oke kok. So, kesimpulannya, kalau ngomongin pamer kekuatan atau pamer kecanggihan, nah, Galaxy S8 Plus ini di atas kertas nggak ada lawannya. Desain cantik dan pemanfaatan ruang yang excellent karena nyaris tanpa bezel di mukanya, layar melengkung yang super gonjreng saturasinya, prosesor tercanggih di pasaran saat ini, kameranya juga luar biasa, belum lagi kelengkapan hardware kayak heart rate monitor lah, retina scanner, Bluetooth versi 5.0 terbaru, fast charging, wireless fast charging, water and dust resistant, dan fitur-fitur inovatif kayak Bixby dan Samsung DeX yang sukses bikin Samsung Galaxy S8 Plus ini lebih dari sebuah smartphone, tapi udah masuk kategori super phone. Ya kalau diibaratkan mobil, mungkin Galaxy S8 Plus ini kayak Lamborghini atau Ferrari kali ya. Tapi seperti halnya contoh dua supercar tadi, kepraktisan dalam pemakaian sehari-hari bukanlah jadi prioritas utama di sini. Karena HP ini buat saya bukanlah HP yang paling intuitif, paling mudah atau paling nyaman dipakainya. Karena ya hal-hal simpel aja sih, kayak unlock layar pakai fingerprint scanner yang ya menurut saya menyulitkan, konten video juga sebagian terpotong dan sebagian lagi terdistorsi oleh layar lengkungnya. Sensitivitas layar yang nggak terlalu impresif buat HP sekelas flagship, lalu slot SIM card-nya juga masih bertipe hybrid, dan yang paling saya sayangkan, softwarenya ternyata belum terlalu banyak didesain untuk membantu kenyamanan dan untuk memanfaatkan dimensi layar yang memanjangnya itu. Ya, walau demikian, saya yakin hal-hal di atas nggak akan menyurutkan niat calon peminang HP ini. Karena walau ya sedikit banyak mengurangi kenyamanan user experience-nya, tapi belum bisa disebut deal breaker bagi mereka. Toh, hal-hal yang super keren di HP ini tuh seabrek jumlahnya. Yang penting nggak meledak aja, oke? Oke guys, thanks for watching. Semoga ulasan ini ada manfaatnya untuk kita semua. Sementara Niko undur diri. See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.